Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Andi TV, teman-teman. Kali ini Mas Andi akan membagikan beberapa tips dan manfaat daun singkong untuk pakan ayam ya. Nah, campurannya nanti Mas Andi jelaskan apa aja ini. Sebelumnya Mas Andi mohon di like, komen, dan subscribe channelnya Mas Andi TV ya, agar channelnya Mas Andi tetap membagikan video-video tentang peternakan ayam dan lain-lainnya ya teman-teman, tentang farm-farm itulah. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke teman-teman, Mas Andi sebelumnya akan menjelaskan tentang manfaat dari daun singkong ini ya teman-teman. Karena daun singkong ini penting banget untuk campuran ayam, campuran pakan ayam ya teman-teman, bukan campuran ayam, campuran pakan ayam, agar ayam kita itu sehat. Dan manfaatnya itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman catat atau mungkin bisa kalian teman-teman pahami ya. Yang sudah paham ya komen aja, saling support ya teman-teman. Baiklah, untuk yang pertama itu kandungan dari daun singkong ini itu manfaatnya sangat banyak. Ada beberapa hal, ada 3 atau 5 lah itu manfaatnya untuk daun singkong untuk ternak ayam kita ya. Selain membantu untuk meminimalisir biaya pakan ini kita kan beli semua ya, pakannya beli kayak konsentrat, dedak itu kan beli. Nah, untuk campurannya biar pakannya tambah banyak, teman-teman bisa mencampurkan daun singkong ini. Nah, daun singkong ini teman-teman itu yang pertama itu mengandung proteinnya itu untuk daun singkong itu sekitar 16% ya. Jadi bagus banget untuk untuk ayam. Jadi bisa nanti untuk temboloknya itu bisa, khususnya untuk pedaging kayak mentok, bebek, dan untuk ayam itu bagus juga. Nah, yang kedua itu mencegah terjadinya penyakit ya teman-teman. Ini bagus banget apabila nanti teman-teman di musim hujan itu banyak juga rempah daun-daunan yang bagus untuk ayam ya. Nanti Mas Andi akan jelaskan satu persatu ini masih tentang daun singkong ya. Terus yang ketiga itu menambah nafsu makan pada ayam ya teman-teman. Untuk daun singkong ini jadi cocok banget untuk misalkan ayam-ayam yang masih udah umuran 1 bulan ke atas, yang pokoknya udah turun dari box. Kalau masih anakan ya Mas Andi sarankan untuk memakai yang konsentrat saja. Tapi kalau udah 1 bulan ke atas itu boleh teman-teman campur ataupun tidak ya teman-teman. Nah, yang keempat itu menambah gizi pada ayam. Soalnya kandungannya itu kan banyak banget ya teman-teman. Itu proteinnya sekitar 16% loh. Jadi untuk ayam itu sangat bagus sekali. Terus satu lagi mencegah ayam itu diare ya teman-teman. Jadi ayam kita, jadi itu istilahnya itu kalau pakai ini kan padat, jadi tidak akan ayam itu tidak akan terkena diare ya teman-teman. Misalkan musim dingin, musim penghujan itu siap-siap aja pakai pakan-pakan campuran. Nanti ada itu daun kelor, manfaatnya daun kelor, ada manfaatnya untuk daun enceng gondok. Kalau enceng gondok itu basicnya lebih ke unggas seperti entok, bebek, pokoknya unggas-unggas itulah. Kalau untuk ayam Mas Andi kurang memakai lah. Baik teman-teman, cara-cara penggunaannya ini Mas Andi buatnya lagi di rumah ya. Posisi tidak di kandang karena kandangnya jauh. Ada 5 kiloan lah, cuman Mas Andi males ke sana, jadi buatnya konten di rumah aja. Ini yang pertama ini dedak ya teman-teman. Kalau dedak ini teman-teman jangan terlalu diforsir untuk dedak, karena dedak ini hanya pelengkap. Ingat, dedak ini hanya pelengkap. Sekarang itu banyak pemain-pemain dedak yang menggunakan dedak itu dengan kayak sekam, itu udah digiling lagi ya. Hati-hati teman-teman. Jadi kalau untuk dedak itu Mas Andi sarankan jangan, perbandingannya jangan terlalu banyak. Misalkan pakan purnya ini dua gayung ya, ininya yang dedaknya 1 gayung aja atau setengah gayung. Pokoknya nggak boleh terlalu banyak dedaknya. Kenapa Mas Andi bilang nggak usah banyak dedaknya? Karena ya
dedaknya ini kan kandungan proteinnya cuma sedikit ya. Jadi ini nanti terus yang kedua masukkan pur ini, pur 62 ini, pur 62 untuk pakan ayam ayam putih, ayam boiler. Nah kalau alam boiler itu memakai pakan ini ya teman-teman. Jadi ini cocok juga untuk anak-anak ayam yang masih umuran dari 0 sampai 1 minggu memakai ini. Tapi kalau untuk anakan ayam yang masih baru menetas, diusahakan ininya agak dihaluskan lagi ya, kayak ditumbuk. Nah cara penggunaannya, dedak ini oke, sekarang Mas Andi akan menjelaskan. Nah sekarang kita campurkan cara pemakaiannya, pencampurannya, caranya. Ini dedak misalkan ya. Ini kan Mas Andi cuma tutorial aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ini anggap aja satu gayung pakan. Jadi satu gayung itu ya, satu gayung, ini satu gayung ya untuk dedaknya. Kita ambil lagi, ini berarti ini ya 2 gayung. Terus nah ini 2 gayung kita campur. Setelah itu, nah yang terakhir kita campurkan daun singkongnya ya teman-teman. Daun singkong ini udah dicatat-catat ya, ini karena tutorial aja. Jadi teman-teman dicincang lembut lah, dicincang lembut. Terus diaduk gini. Ini ada 2 tipe, ada 2 cara. Bisa langsung dicampurkan ke sini atau nunggu air, teman-teman rebus air mendidih. Nah air mendidih kita siramkan di sini. Jadi usahakan kalau misalkan pakai dedak, itu dedaknya kita ngerebus air, pokoknya ini dikasih air ya. Oke, kita tuangkan airnya. Nah setelah dituangkan airnya, nah ini airnya kebanyakan nih teman-teman. Nah ini diusahakan airnya itu air panas ya teman-teman, jangan air panas. Kalau misalkan air panas ya ditunggu ngasih makannya itu di saat waktu dingin, jangan dikasih makan waktu masih panas-panas gitu ya. Pokoknya setelah direbus kita tuangkan dan terus kita diamkan dulu kalau misalkan airnya masih panas. Kalau sudah agak dingin atau hangat-hangat kuku gitu, baru boleh dikasih makan ke ayamnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, tips dan tutorial pemberian pakan dengan daun singkong dan manfaat daun singkong. Kurang lebihnya Mas Andi mohon maaf. Apabila ada salah kata, Mas Andi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan komen. Kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, silahkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mas Andi TV. Sekian dari Mas Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.